Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gemilang, selamat datang di Blended Learning SMK Wirabuana 2. Bersama saya Ibu Khadijah, SPD, mengampu pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 12 SMK Wirabuana 2. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, sesungguhnya ini semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Kandungan dari ayat Al-Baqarah yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana ada di dalam Quran surat Toha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ya, sebagaimana makhluk yang dibekali dengan hawa nafsu, manusia cenderung ingin memuaskan nafsunya gitu. Jadi hawa nafsu ini cenderung mengajak manusia untuk melakukan hal-hal negatif. Nah, sedangkan dalam agama hal-hal negatif itu dilarang. Ya, terus ajakan dan dorongan hawa nafsu kepada hal-hal negatif harus dilawan dalam diri kita, yaitu dengan bersabar dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh agama. Nah, yang ketiga ini ada sabar dalam menerima takdir Allah. Ya, sabar yang ketiga adalah menerima takdir Allah ketika kita mendapat takdir Allah Subhanahu wa taala yang kurang baik, seperti contohnya sakit, terus ditinggal mati sanak saudara, entah ditinggal mati orang tua, anak, pasangan atau apapun itu, kita mendapat kegagalan dan lain sebagainya, kita harus bersabar dan menerimanya. Karena apa? Yakinlah bahwa setiap musibah dan ujian yang diberikan kepada kita dari Allah, semua akan ada hikmahnya. Bisa diganti menjadi yang lebih baik, atau kita mendapatkan pahala yang berlimpah sabar dalam menghadapi sabar, ya. Nah, kemudian makna yang tergandung dalam kalimat istirja adalah sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, termasuk musibah, ujian, kehilangan, dan akan semua kembali kepadanya. Keutamaan orang yang bersabar yaitu yang pertama, kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Ya, selain kita dicintai Allah, orang sabar juga akan mendapat pertolongan dari Allah. Maka dari itu, ketika kita dikasih musibah apapun itu, kita yakin bahwa musibah yang diberikan sama Allah, kita akan mendapat pertolongan juga dari Allah. Contohnya tuh di dalam Asmaul Husna semua sudah ada nama-nama baik Allah kan, yang maha memberi, yang maha kaya, yang maha menolong. Jadi kita yakin apapun ujian tersebut, kita percaya kalau semua itu akan ditolong kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam surat Al-Imran ayat 125 yang artinya
Cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dan dengan tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Jadi kita wajib percaya apapun musibah yang kita terima, apapun musibah yang diberikan sama Allah, Allah akan menolong kita. Yaitu seperti surat Al-Imran ayat 125, malaikat 5.000 malaikat yang akan menolong kita memakai tanda. Kemudian yang kedua, mendapatkan balasan pahala yang lebih baik. Ya, keutamaan lain dari sabar adalah mendapatkan balasan pahala yang lebih baik dari amal-amalan yang telah kita perbuat. Amal baik kita semuanya itu akan diperhitungkan oleh Allah. Tidak mungkin kalau kita punya amal baik kita tidak diperhitungkan oleh Allah. Allah akan memperhitungkan semua amal-amal baik yang kita perbuat. Seperti surat An-Nahl ayat 96 yang artinya kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan pernah khawatir kalau semua kebaikan kita itu akan dibalas oleh Allah. Yang ketiga, tidak dihisab. Orang sabar mendapat keistimewaan dari Allah dengan tidak dihisab, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa dihisab. Itu Al-Quran sendiri yang ngomong ya. Ya, kurang lebihnya itu saja yang bisa Ibu sampaikan materi sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Ya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.